Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aulia Hanifah, Bimantara Yoga, dan Dava Rahmat Turyansyah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sejarah pendidikan Islam. Baik, yang pertama latar belakang pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, agama Islam sudah masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan. Perdagangan Muslim dari Arab, Persia, dan India sampai ke Kepulauan Indonesia sejak abad ke-7. Para pedagang dalam menjalankan misi dakwahnya melalui pengajaran aktualisasi ajaran Islam, sikap yang simpati diperlihatkan kepada masyarakat termasuk kelompok bangsawan. Belanda datang ke Indonesia menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk yang dijajahnya di Kepulauan Nusantara ini adalah beragama Islam. Belanda sangat khawatir akan timbulnya pemberontakan orang-orang Islam fanatik. Islam sangat ditakuti karena kurangnya pengetahuan mereka yang tepat mengenai Islam, sehingga mula-mula Belanda tidak berani mencampuri agama ini secara langsung. Kebijakan Belanda terhadap pendidikan Islam. Kelestarian penjajahan betapapun merupakan impian politik pemerintahan penjajahan Belanda. Sejalan dengan pola ini, maka kebijakan di bidang pendidikan menempatkan Islam sebagai saingan yang harus dihadapi. Perang Diponegoro adalah contoh perlawanan besar yang melibatkan banyak tokoh-tokoh agama dan sejumlah santri. Demikian juga halnya dengan Perang Panderi, Perang Aceh, dan lain-lain. Dalam hal ini, agama Islam menganjurkan untuk bersatu dan bergotong royong. Ciri khas pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Yang pertama, dikotomis. Pemerintah Belanda mempunyai sikap netral terhadap pendidikan agama di sekolah-sekolah umum dalam ordonasi. Pengajaran umum adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran agama hanya boleh diberikan di luar jam sekolah, sedangkan di lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini di pesantren, pendidikan yang diberikan adalah pendidikan keagamaan yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Dengan demikian, suasana pendidikan dikotomis itu amat nyata di zaman penjajahan Belanda. Dan yang kedua, diskriminatif. Di antara pelaksanaan diskriminatif adalah pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Dualistik diskriminatif yaitu membedakan bahasa pengantar pendidikan untuk orang-orang Belanda atau berbahasa Belanda dengan pendidikan untuk orang Bumiputra atau berbahasa Melayu.
C. Faktor pendukung dan penghambat terhadap pendidikan Islam. Untuk faktor pendukungnya, mencermati sikap pemerintah Belanda tentang Islam dan pendidikan Islam bahwa sekalipun sikap diskriminatif dan berbagai aturan ketat ditetapkan oleh pihak pemerintah Belanda terhadap pendidikan Islam, namun di hati mereka tetap ada kekhawatiran menghadapi umat Islam di Indonesia. Terbukti bahwa pihak pemerintah Belanda tetap berusaha menyelidiki sikap dan kehidupan umat Islam lewat utusan Knox Hurugrunz yang namanya diganti dengan Abdul Ghaffar. Untuk faktor penghambatnya, kebijakan penjajahan Belanda dalam mengatur jalannya pendidikan pribumi hanya dimaksudkan untuk kepentingan mereka sendiri. Inisiatif ini muncul ketika Van der Capellen menjabat Gubernur Jenderal mengeluarkan surat edaran yang isinya berbunyi, dianggap penting untuk secepatnya mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar mereka dapat dengan mudah mentaati undang-undang dan hukum yang ditetapkan pemerintah Belanda. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.